Mengingat masuknya musim kemarau yang berpotensi pada meningkatnya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2 grup perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil yang bergerak di bidang agrobisnis serahkan CSR berupa bantuan perlengkapan bagi masyarakat peduli api atau MPA yang terdiri dari sepatu, topi, dan rompi kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang langsung diterima oleh Bupati Inhil yang bertempat di kantor BPBD Inhil di Jalan Sornabumi, Jumat 3 Juli 2020 pagi. Bupati mengatakan, bantuan yang diberikan ini akan didistribusikan kepada masyarakat peduli api yang tersebar di seluruh desa yang ada di Inhil. Ia mengakui pertemuan ini sudah lama direncanakan, namun baru bisa direalisasikan saat ini, mengingat Inhil juga sedang dalam masa pandemi COVID-19. Dengan sudah adanya titik api di wilayah Kabupaten Inhil, orang nomor 1 di Kabupaten Inhil tersebut menghimbau kepada semua pihak untuk dapat berjaga-jaga, terutama dalam pembukaan lahan, dilarang melakukan pembakaran. Pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerima sumbangan bantuan dalam rangka menunjang penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan dalam bentuk sarana, ada tadi rompi, ada topi rimba, kemudian ada sepatu bot. Masing-masing dari Surya Dumai Group itu ada lebih kurang 400 ya. Kemudian dari Sambu Group tadi ada hampir 325. Nah, ini tentunya akan kita distribusikan, akan kita sebarkan kepada masyarakat peduli api yang ada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang tersebar di 236 desa dan kelurahan. Ini merupakan hasil pertemuan yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, kesepakatan yang telah kita buat dan baru sekarang bisa direalisasikan. Kita memaklumi memang karena fokus kita beberapa bulan ini kepada penanggulangan masalah COVID, maka untuk antisipasi karhutla ini sedikit agak tertunda, maka hari ini sudah dimulai lagi. Kita juga melihat hari ini titik hotspot sudah mulai ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan aktivitas tentunya kewaspadaan kita dalam rangka menanggulangi terjadinya kebakaran lahan hutan ini juga tidak boleh lengah, tidak boleh reda, tetap menjadi semangat kita. Dan saya menghimbau terus menghimbau kepada seluruh masyarakat memasuki musim kemarau ini untuk senantiasa berjaga-jaga, jangan sampai melakukan pembakaran untuk membuka lahan, untuk membuka kebun dan lain sebagainya. Jangan sekali-sekali dengan membakar, karena ini dampak dan akibatnya sudah pernah kita rasakan betapa daerah kita ini diselimuti oleh asap dan lain sebagainya. Dan ini harus kita hindari. Maka ini semua tentunya tidak akan bisa terlaksana tanpa ada keikutsertaan semua pihak. Maka saya menghimbau masyarakat, organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan dan lain semuanya, mari kita bersatu padu menjaga negeri kita, menjaga kampung kita. Jangan sampai terjadi kebakaran lahan dan hutan. Begitu juga upaya kita dalam rangka mengatasi masalah COVID juga ya. Fokus COVID, fokus menanggulangi masalah kebakaran lahan dan hutan. Pemberian bantuan ini dikatakan perwakilan salah satu grup perusahaan, Nurman Farid Mustaqim, adalah bentuk kepedulian dalam upaya perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan, mengingat wilayah Kabupaten Inhil yang bertanah gambut sehingga berpotensi menjadi karhutla. Nama Norman Farid Mustaqim dari First Resource Group. Terkait bantuan tadi Pak, mungkin ada sedikit komentarnya Pak. Ya, sebenarnya ini salah satu bentuk program CSR kita terkait dengan kepedulian penanganan kebakaran lahan. Memang di area kebun grup First Resource di wilayah Indragiri Hilir ini lebih dominan area lahan gambut yang potensi kebakarannya cukup tinggi, sehingga program itu menjadi sangat penting buat perusahaan berkaitannya dengan upaya juga untuk menjaga pencegahan kebakaran terhadap lahan kebun
kegiatan perusahaan. Apa aja mungkin yang dibantu tadi Pak? Apa? Bantuan berupa alat pelindung diri, yaitu ada baju, kemudian sepatu boot, topi, dan rompi. Dengan adanya bantuan tersebut, harapan dari pihak perusahaan sendiri terhadap kebakaran lahan dan hutan apa? Ya, sebenarnya ini adalah upaya yang salah satu upaya perusahaan untuk ikut terlibat dalam program pencegahan kebakaran. Ya, walaupun sebenarnya ada upaya-upaya juga yang selain program CSR, kita juga akan melakukan program-program pelatihan. Mungkin ada terbentuk MPA nggak di perusahaan sendiri? Perusahaan sendiri di lingkungan perusahaan kita bekerjasama dengan masyarakat di sekitar dengan membentuk MPA, dan kita coba memang ada rencana kita untuk melakukan program pelatihan, tetapi karena terkendala dengan adanya wabah corona ini kita agak tertunda, sehingga memang sekarang ini kita hanya lebih ke arah membantu APD. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Zulkifli dan Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.